Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatidz, para kiai, tokoh masyarakat yang hadir bersama kita untuk sama-sama merayakan daripada kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana nasihat yang barusan kita dengarkan dari guru kita Al-Habib Jindan, menjelaskan tentang kehidupan kita yang sementara ini. Kita semua bakal kembali kepada Allah, maka yang paling penting adalah apa yang kita persiapkan untuk menghadapi kematian. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewanti-wanti pada kita hadirin. Allah sudah nyatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian kembali atau meninggal dunia melainkan dalam keadaan memeluk agama Islam. Ini ayat menjelaskan kepada kita ayyuhal ahbab, bahwa pentingnya kita menjaga agama kita, pentingnya menjaga Islam kita, pentingnya menjaga akidah dan syariat kita, dengan harapan nanti meninggal pun juga dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat Bapak, orang-orang yang sibuk dengan dunia mereka dinyatakan sukses kalau seandainya mereka buka usaha sekarang, tapi hasilnya nanti bisa dirasakan sampai 100 tahun ke depan. Kita lihat contohnya hadirin, para pengembang-pengembang ya, perumahan dan lain-lainnya ya. Kita kalau lihat Jakarta Utara Pak ya, itu Jakarta Utara mungkin 30 tahun yang lalu gimana keadaannya kita bisa lihat. Tapi sekarang kalau kita datang ke sana, subhanallah, kita melihat bangunan begitu mewah yang bahkan gak pernah kebayang sama kita 30 tahun yang lalu. Kita lihat dulu daerah kumuh, tapi sekarang daerah elit hadirin. Pertanyaannya adalah, itu mereka pengembang yang membeli tanah sejak puluhan tahun yang lalu, bangunnya sih baru sekarang, tapi belinya dari dulu hadirin. Kenapa? Sebab mereka itu punya pandangan jauh ke depan. Saya beli sekarang, bangunnya nanti. Beli sekarang dengan harga mungkin tanah di sana mungkin per meter baru 100.000, 200.000, itu puluhan tahun yang lalu. Sekarang coba kalau kita mau beli tanah di situ 50 juta kurang hadirin. Kok bisa? Pandangan mereka jauh ke depan, 100 tahun yang akan datang. Sekarang sudah dibangun, yang ngisi belum ada hadirin, tapi mereka nggak takut. Kenapa? Sebab mereka punya pandangan nanti bakal datang waktunya orang pada beli di sini. Subhanallah, ini di mata mereka suatu kesuksesan. Jadi sukses itu di mata ahlu dunia yang punya pandangan jauh ke depan. Hadirin, kita orang Islam, kita orang yang punya iman, maka pandangan kita bukan 100 tahun ke depan. Pandangan kita hadirin bukan 1000 tahun ke depan, tapi bermiliar-miliar tahun ke depan. Kita harus sudah siapkan dari sekarang. Apa yang kita siapkan? Bukan bikin perumahan, bukan, tapi maksudnya persiapan kita hadirin itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Nabi Muhammad, adalah orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya dan mengamalkan satu amalan yang hasilnya bisa dirasakan setelah kematian. Jadi ini yang harus kita siapkan Bapak Ibu sekalian. Dunia yang sebentar ini, dunia yang sesaat ini,
adalah ladang akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ladang akhirat kita. Kita Bapak bakal memanen apa yang kita tanam. Orang kalau nanamnya pohon atau benih mangga, nanti waktu panen juga panen mangga, betul. Orang kalau nanamnya buah ya, durian, nanti panennya juga durian. Pertanyaan saya, kira-kira bisa nggak hadirin? Saya nanamnya jambu, panennya durian, mungkin nggak? Mustahil. Sebab orang bakal memanen apa yang ditanam. Nah, dunia ini ladang kita, Pak. Dunia ini saat kita menanam, apa yang kita tanam? Kalau kita tanam kebaikan, kita tanam rahmat Allah, tanaman yang mendatangkan ridha Allah, tanaman yang mendatangkan ampunan Allah, tanaman yang mendatangkan rahmat Allah, maka di akhirat kita bakal panen tuh ridha Allah, kita bakal panen tuh ampunan Allah, kita bakal panen itu rahmat Allah. Nah, majelis kita ini merupakan tanaman kita nih. Ini tanaman kita, Pak. Ini tanaman rahmat, ini tanaman ridha, ini tanaman ampunan. Berapa banyak orang yang datang ke musola ini, datang kemari bawa dosa sebesar gunung, insya Allah nggak keluar dari majelis, dosa kita udah diampunin semua sama Allah. Ini baru dalam dunia, belum lagi di akhirat. Jadi apa yang kita tanam? Makanya hadirin, perbanyak ibadah, sebab itu tanaman kita. Perbanyak hadir majelis kayak begini, itu tanaman kita. Perbanyak zikir pada Allah, itu tanaman kita. Perbanyak baca Quran, itu tanaman kita. Maka di akhirat kita bakal bisa memanen. Ya Allah, kan enak banget, Pak. Kalau di dunia ini kita hadir majelis taklim, hadir majelis maulid, baca zikir, baca Quran, sholat 5 waktu tidak tinggal, berjamaah di mushola atau masjid. Ntar di akhirat tinggal panennya doang kita. Ya Allah, melihat pahala besar banget, banyak banget, kita sampai bingung. Ya Rob, ini pahala dari mana? Ini pahala sholatnya ente. Ya Rob, kok pahala begitu banyak? Ini pahala apa ya Allah? Itu pahala karena ente hadir majelis. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tahu kan orang kalau nanam, Pak, orang kalau nanam buah, yang ditanam berapa buah? 1 biji doang, benihnya 1. Tapi kalau sudah tumbuh pohon, lihat hasilnya berapa banyak. Panennya ribuan hadirin, nggak pernah putus. Dia tanam benih sekarang nih, 10 tahun 20 tahun yang akan datang itu buah, ya Allah, banyaknya bukan main. Padahal yang ditanam cuma 1 benih. Maka dinyatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsi, mengatakan, habba idza barakal maula tujallil hubub. 1 benih kalau dapat berkah dari Allah, tulajil hubub, bisa mendatangkan benih yang banyak. Hadirin, ini dia nih benih kita nih. Ini benih ampunan, ini benih ridha. Pertahankan majelis kayak begini, perbanyak majelis kayak begini, perbanyak kita duduk di tempat seperti ini hadirin. Ntar di akhirat kita bakal panen kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau di dunia yang ditanam tanaman yang mendatangkan murka Allah, di dalam dunia yang ditanam amalan yang mendatangkan azab Allah. Tanaman yang ditanam di dalam dunia, tanaman yang mendatangkan siksa Allah. Kita khawatir di akhirat juga panen hadirin. Panen apa? Panen siksa, panen azab, panen hukuman. Kita nggak mau. Makanya nih, kita jaga majelis kayak begini. Senang saat ini, alhamdulillah, Allah sudah kembali mulai menunjukkan rahmat kepada kita, kelembutannya yang mungkin selama 2 tahun banyak majelis pada tutup hadirin. Selama 2 tahun majelis nggak ada yang bergerak, sholat pun juga dilarang-larang. Tapi alhamdulillah sekarang lihat, Allah buka kembali buat kita. Maka ini nikmat, wajib kita syukuri. Allah dia berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian mau syukur atas nikmat Allah, la azidannakum, niscaya akan aku tambahkan, kata Allah. Ini majelis saat ini bentuk rahmat Allah yang wajib kita syukurin hadirin. Kita mungkin kalau melihat beberapa tahun yang lalu atau setahun yang lalu hadirin, banyak orang pada rindu dengan majelis kayak begini.
Banyak orang rindu bisa sholat berjamaah lagi di masjid, sholat Jumat. Banyak orang pada rindu bisa mengadakan ibadah kegiatan kayak begini. Hadirin, sekarang udah dikasih sama Allah, ayo gunakan sebaik-baiknya. Gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan kita gunakan untuk melanggar perintah Allah, bukan kita gunakan untuk melakukan hal yang diharamkan Allah. Kayak sekarang nih, dari tadi kita baca maulid, baca qasidah, baca doa, subhanallah, dengerin nasihat dari guru kita Habib Jindan. Ya Allah, enak banget. Seakan-akan kita kalau dengerin omongan Habib Jindan tadi, ya Allah, kita baru mikir mau ngapain kita hidup di dunia, ujung-ujungnya mati juga. Hadirin, maka nasihat yang kayak gini nih yang bisa merubah keadaan kita, yang jauh jadi dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian juga hadirin, nih majelis kayak begini nih, insya Allah bisa mengangkat bala dan musibah. Bala yang bakal turun berkat ada majelis kayak gini tertolak. Hadirin, mungkin kemarin-kemarin gak ada majelis taklim, coronanya lewat, uminya dibawa datang, datang Umikorn ya. Umikorn nih uminya corona. Hadirin, ini kalau kita nggak bikin majelis kayak gini, akhirnya ngajak bapaknya, ntar bapak corona datang juga ke kita. Insya Allah berkat hadir majelis kayak begini, insya Allah Allah angkat bala musibah, Allah jauhkan kita dari berbagai macam keburukan, dan kita doakan insya Allah musalla Zuhriyah selalu mendapatkan pandangan ridha dari Allah, yang mendirikannya, yang mewakafkannya, yang ikut sedekah, ikut membangun ini musalla, ikut perhatian, bahkan ikut sholat, bahkan yang ikut masuk, dan bahkan para tetangga musalla ini mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan ridha dari Allah, mendapatkan perhatian dari Allah. Dan kita semua enggak bangun dari majelis ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala urusan kita diberi kemudahan oleh Allah. Kita doakan buat para guru kita, para alim ulama, orang-orang tua kita, dipanjangkan usianya oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah, sehingga bisa selalu membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'tuma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya al-fakir mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.